Bagi kita semua, perkenalkan nama saya Dian Rafael Tambunan dengan NIM Sulit S24030. Uh, di video praktikum kali ini, saya akan membahas uh, linked list dan double linked list di mata kuliah algoritma struktur data. Nah, di sini kita aktivitas praktikum durasinya 170 menit. Nah, di praktikum kita kali ini kita diberikan studi kasus, yaitu studi kasus linked listnya itu mencari node tengah pada kode program linked list, tambahkan metode find middle node. Lalu kita melakukan deteksi looping, mengambil node dari belakang, partisi, menghapus duplikat, binary ke desimal, reverse bitwin. Lalu untuk studi kasus double linked listnya itu shortlist dan listnya. Baru reverse periksa palindrom. Lalu kita menghitung big O nya, yaitu big O linked list dan big O double linked list. Nah, itu dia untuk studi kasusnya, dan ini untuk code kita. Ya, ini untuk file kita yang sudah kita setting sesuai dengan laporan modul praktikum yang sudah diberikan. Di sini dia terdapat aktivitas-aktivitas praktikum yang sudah diberikan. Ini untuk linked list, terdapat intronya, konstruktor. Ini dia kita menyesuaikan konstruktor file kita ini sesuai dengan yang diberikan pada konstruktor pada modul. Nah, di sini kita juga terdapat print list. Jadi kode pada konstruktor ini semua sudah kita sesuaikan dengan apa yang diminta di modulnya. Nah, untuk kode app.java-nya ini, app.java ini kan sebagai deklarasi kelasnya. Jadi dia itu bersifat public. Jadi nanti dia itu bisa diakses di luar page-nya. Jadi biasanya app biasanya kelas app ini berisi metode metode main sebagai titik awal si programnya. Lalu terdapat public static void main string args. Nah, jadi uh, kalau public itu kan bisa ditanding, dia itu bisa diakses dari luar. Static itu bisa dijalankan tanpa membuat objek. Lalu untuk void itu tidak mengembalikan nilai. Lalu untuk main itu metode pertama yang dijalankan oleh Java. Lalu untuk string args itu parameter untuk menerima input dari command line. Jadi programnya itu nanti bakal mulai berjalan dari sini. Nah, untuk membuat double linked listnya itu kita tadi menggunakan double linked list my satu sama dengan double linked list value 1. Jadi kita membuat objek double linked listnya itu yang MYD satu ini, yaitu nama objeknya, dan new double linked list satu ini berarti kita itu membuat linked list dengan node pertama bernilai 1, yang dimana release awalnya itu bernilai satu. Lalu untuk yang kedua itu append kedua itu kita menambahkan node bernilai 2 di akhir listnya. Lalu begitu juga uh, sekarang listnya itu menjadi 1 sama dengan 2. Lalu begitulah berlanjut sampai 3, 4, dan append yang ketujuh. Jadi kita nanti bakal memiliki double linked list dengan 5 node, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 7. Nah, untuk studi kasusnya ini, uh, misalnya my D11 reverse, my D11 print list. Jadi ini berarti kode tersebut tidak dijalankan karena diberi uh, komentar slash gitu. Lalu untuk studi kasus aktifnya itu uh, MYD11 reverse ini itu untuk membalik urutan seluruh link listnya itu. Jadi sebelumnya itu kan 1, 2, 3, 4, 7. Nah, nanti dia bakal dibalik menjadi misalnya itu jadi dari gimana ya? Tadi kan dia itu reverse-nya itu 1, 2, 3, 4,
5, 347, 347. Nah, jadi nanti kita reverse dia. Jadi nanti dia jadi 7, 4, 7, 4, 3, 2, 2. Nah, jadi nanti setelah di reverse, jadi pada double linked list ini, proses reverse-nya itu biasanya kita lakukan dengan cara menukar point next dan brief-nya, lalu mengubah head dan tail-nya. Lalu untuk MYD untuk MYD ini MYD print list ini, kita ini menampilkan isi list-nya itu ke layar. Karena tadi kita udah nge-reverse dia, maka yang dicetak adalah yang 7, 4, 3, 2, 1. Jadi yang bakal dicetak itu yang sudah kita reverse tadi. Nah, lalu untuk double link list-nya di sini terdapat public class double link list, yang dimana public class double link list ini bisa kita bilang sebagai sebagai dia itu yang mempresentasikan struktur data double linked list, yaitu linked list yang setiap node-nya itu memiliki pointer pointer ke node berikutnya atau next, dan pointer ke node sebelumnya atau preview. Nah, untuk atribut kelasnya itu ini ada 3, yaitu node head, node tail, dan integer length. Jadi head itu untuk node pertama, lalu untuk tail itu menunjuk node terakhir, dan length itu menyimpan jumlah node dalam list. Jadi semua itu dibuat privat agar tidak bisa diakses langsung dari luar. Nah, untuk in-class-nya itu terdapat class node, yaitu integer value, node next, node preview. Nah, jadi di sini value tadi datanya, next itu tadi pointer ke node berikutnya, dan preview itu pointer ke node sebelumnya. Jadi nanti node integer value, this value sama dengan value. Jadi itulah konstruktor si node-nya. Jadi saat node kita buat, nanti kita langsung mengisi nilainya. Nah, di sini uh, kita melihat konstruktor double linked list. Nah, di sini terdapat public linked list integer value node new node sama dengan new node. Head-nya itu new node, tail sama dengan new node, length-nya sama dengan 1. Jadi ketika kita membuat list baru, kita membuat satu node, baru head dan tail-nya itu menunjukkan node yang sama dan panjangnya itu 1. Jadi artinya selisih ini nggak boleh nggak pernah kosong saat kita buat. Nah, untuk print list-nya ini di sini terdapat node temp head. Jadi while temp sama dengan none, system out println temp value. Nah, jadi logikanya itu kita mulai dari atas dulu, dari kepala, dari head-nya. Jadi selama tempnya tidak null, baru kita cetak nilainya, baru pindah ke next. Jadi kompleksitasnya itu 0n. Lalu untuk untuk append-nya itu public class void print list. Public class void append. Ini dia public void append. Jadi nanti kita menambahkan not di akhir kalau kosong. Jadi kalau kosong nanti head dan tailnya itu jadi not baru. Kalau enggak jadi tail next itu new node nanti kan. New node, lalu untuk new node free itu jadi tail, dan tail itu dipindahkan nanti. Jadi untuk kompleksitasnya 01. Nah, untuk berikutnya itu kita menambahkan node di awal. Jadi kalau kosong, uh, head dan tailnya sama, jika tidak itu sama yang seperti yang tadi. Lalu remove last. Jadi kalau kosong, return null. Nanti kita return null, lalu jadi jika satu node itu kosongkan head dan tailnya jika lebih dari satu. Lalu nanti terdapat
tail mundur ke free, dan tail next ke null. Lalu untuk itu dia untuk remove lastnya tadi kan, dan ini untuk remove firstnya. Nah untuk remove first ini kita uh, mirip mirip seperti yang tadi lah, tapi dia dari depannya, maka kompleksitasnya 01. Nah, lalu di sini terdapat get index. Jadi kalau indeksnya kecil mulai dari head, lalu kalau indeksnya besar itu kita mulai dari tail. Kenapa? Ini karena inilah dia si double linked list. Jadi kompleksitasnya itu ON tapi cepat rata. Lalu untuk set index value-nya. Nah, untuk set indexnya itu kita memanggil get index lalu ubah value menjadi kompleksitas 0. Nah, untuk insertnya indeksnya 0, prevent, lalu indeks akhirnya append, lalu selain itu kita cari node sebelum indeks, lalu atur pointer before dan afternya. Nah, untuk public node remove-nya itu yaitu indeksnya 0 atau remove first, lalu indeks akhirnya itu remove last. Lalu untuk reverse. Nah, untuk reverse-nya itu uh, ya. Nah, ini dia untuk reverse-nya. If head sama dengan 0, return not temp sama dengan 0. Ini dia. Temp sama dengan head sama dengan tail sama dengan temp. Lalu uh, kita lihat di nih di swipe first last ini kita itu nanti bakal menukar node pertama dan terakhir. Jadi langkahnya kita simpan first dan last, lalu simpan second dan penultimate, lalu tukar pointer head dan tail, lalu atur ulang semua pointer. Jadi kita nanti perlu hati-hati jika lengthnya kecil, bisa error kalau kita nggak ngecek nanti. Lalu untuk is palindrome-nya itu, untuk is palindrome itu logikanya pointer kiri dari head dan pointer kanan dari tail. Jadi selama kita belum ketemu tengahnya itu, kita itu bakal bandingkan nilai, menggeser kiri ke next dan geser kanan ke prev. Nah, jadi itu dia untuk doubling list. Nah, kita di sini saya akan menjelaskan untuk bagian di uh, link list.java-nya. Nah, untuk link list ini kita mendeklarasikan kelasnya itu dengan public link list. Sudah tentu ya. Jadi struktur datanya itu adalah singly link list yang artinya setiap node-nya itu hanya punya satu pointer next. Jadi nggak ada pointer ke belakang seperti double link list yang tadi. Nah, untuk atributnya itu kita mempunyai sama seperti tadi, private node head, node tail, dan integer length. Lalu untuk inner class-nya itu kita memiliki kelas node integer value dan node next. Jadi terdapat data dan pointer ke node berikutnya. Dan untuk konstruktor node itu saat dibuat langsung kita bakal mengisi nilainya dikarenakan node integer value this value sama dengan value. Nah, untuk konstruktornya itu kita menggunakan public link list integer value. Jadi kalau saat listnya yang itu dibuat, maka ini dia node new node sama dengan new node value. Jadi artinya kita mempunyai langsung punya nanti satu node dan head dan tailnya itu menunjukkan ke node yang sama. Nah, untuk kita nanti
Untuk memprint listnya itu kita menggunakan wheel time sama dengan 0. Jadi kita mencetak nilai lalu pindah ke next. Lalu untuk menambahkan atau append-nya itu tambahkan note di akhir. Kalau kosong, head dan tail jadi note baru. Kalau enggak, tail sama dengan new note, tail pindah. Nah, untuk itu dia tadi, ini untuk append-nya tadi. Dan untuk remove last-nya itu karena ini single linked list, jadi kita harus traversal dari head. Baru kita cari sebelum tail, yaitu wheel time next. Nah, jadi kompleksitasnya itu ON. Lalu untuk prevent di sini terdapat new node sama dengan head. Lalu headnya itu new node. Jadi itu kompleksitasnya 1. Lalu di sini terdapat remove first, di mana kompleksitasnya 1 juga. Lalu get index, ini traversal dari head sampai index tertentu. Lalu untuk set index dan value-nya itu, indeksnya 0 itu prevent dan indeks akhirnya itu append. Nah, selain itu kita sambungkan menggunakan pointer. Lalu untuk remove-nya itu, kita bisa lihat. Nah, lalu untuk studi kasus tambahannya itu kita melihat find middle, di mana jika panjang ganjil ambil satu tengah. Lalu hash loop. Nah, uh, mungkin itu aja sih yang perlu saya jelaskan di code ini. Lalu untuk PPTest-nya ini bisa kita lihat kita menggunakan framework library JUnit framework, di mana JUnit ini adalah framework untuk melakukan unit testing di Java. Jadi tes itu representasi umum sebuah tes case itu kelas dasar untuk membuat tes kelas, kumpulan beberapa, lalu untuk tes suite itu untuk kumpulan beberapa tes dalam satu paket. Nah, untuk deklarasi kelasnya itu kita menggunakan public class test and test case. Lalu untuk konstruktornya itu public test string test name dan method suite ini berfungsi untuk mengumpulkan semua tes dalam case test mengembalikan sebagai test suite. Lalu metode app-nya itu ini adalah bentuk pengujian dalam 3 JUnit tadi. Lalu untuk isi tesnya itu start true. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan supaya kita melakukan terminalnya. Kita clean dulu supaya kita jalankan yang baru. Mungkin verify supaya kita bisa melihat site yang sudah kita buat. Nah, ini dia untuk cek stylenya, bisa kita lihat. Nah, ini dia untuk tampilannya, filenya 3, infonya 0, warning 0, errornya juga 0. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.